Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Darwin Hasibuan SPDI, yang saya hormati Bapak Kabid, yang saya hormati pimpinan yayasan, dan yang saya hormati pimpinan Mahad SMPIT Insan Budi Mulia, dan yang saya hormati hadirin hadirat yang besar tidak bisa disebut gelar, yang kecil tidak bisa disebut nama. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang pertama, ini sekedar perkenalan, karena tiang pribadi, tiang kalau bahasa Lombok Ustaz Darwin itu saya, bahasa halusnya, karena tiang baru pulang dari Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Jadi Ustaz Darwin adalah seorang kori yang bisa membawa Kabupaten Semelu atau Sinabang bisa menempati 5 besar di lomba MTQ Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jadi beliau tiang kenal baik, tetapi namanya orang sudah go internasional terkadang tidak mengenal kita. Ustaz Darwin Hasibuan, beliau berteman dengan abang kami namanya Ustaz Takdir Hasan, Ustaz Takdir Fariza Hasan. Beliau dari Aceh Selatan. Masih kenal Ustaz? Beliau haflah di Banda Aceh. Jadi yang ini Ustaz, alhamdulillah baru kembali dari perantauan yang cukup lama. Dari tamat SD merantau, pesantren, kemudian kuliah pun lebih jauh lagi, sampai qadar Allah tempatkan di Nanggro Aceh Darussalam. Saat ini baru sebulan setengah. Asli memang Lombok. Dan yang perlu saya sampaikan untuk jamaah sekalian, beliau adalah kori yang memang sudah luar biasa. Takjub saya kepada beliau. Kabupaten Semelu, Kabupaten Sinabang tersebut pulau yang sangat cukup dalam. Dulu di MTQ tingkat provinsi di Nanggro Aceh Darussalam cuma dapat belasan. Ketika yang suhunya melatih, memang korinya yang melatih, Allah bawa kepada 5 besar Kabupaten Semelu. Mengapa saya tahu? Saya di Kabupaten Aceh Singkil diamanahi menjadi ketua LPTQ Kecamatan Pulau Banyak. Tetapi Ustaz, kalau kita pulang ke kampung, kata-kata orang, kalau kita belum lama di kampung kita nggak dikenal dan kita jarang dipakai. Tapi kalau di kampung orang kita betul Ustaz, kita terkadang dipakai. Jadi alhamdulillah, yang perlu kami sampaikan Ustaz, ini pondok pesantren baru dibangun, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebuah nikmat yang besar kepada desa Buun Mas, wabil khusus desa Persiapan Pengantap. Desa dari sini Ustaz cukup jauh untuk menempuh ke SMP. Jadi dibangunlah SMPIT Insan Budi Mulia untuk memberikan fasilitas kepada warga setempat, untuk memberikan kemudahan kepada warga setempat. Maka saya pribadi yang di awal memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak lupa kita bersalawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini menjadi kutipan kita pada hari yang berbahagia ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan yaltamisu fihi ilman, di jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan permudah tariqan,
ilal jannah, maka Allah akan permudah ia untuk jalan menuju surga. Kemudian beruntung anak-anak kita ini jamaah sekalian. Saat ini kita ketahui bersama bagaimana zaman yang luar biasa. Anak-anak bebas main game online. Anak-anak wa iya na'udzubillah dari game online menuju judi online. Di kampung mohon maaf walaupun terpelosok sudah masuk sabu, narkoba dan seterusnya wa iya na'udzubillah. Maka saya ingat pesan dari Ustadz kami, Ustadz Abdul Somad, 2017 kami sama masuk ke suku Talang Mama Inhu, Indra Giri Hulu. Mungkin Ustadz Darwin pernah kenal, karena Ustadz Darwin mewakili Provinsi Riau untuk menuju nasional, bukan mewakili Sumut, Sumatera Utara. Beliau asal Sumatera Utara, tetapi mewakili Provinsi Riau untuk di nasional. Sampai saat ini beliau internasional. Kami cukup kenal dengan Ustadz Darwin Hasibuan, tetapi sekali lagi mungkin kita tidak dikenal. Tapi mungkin saat ini kita akan dikenal. Teman-teman beliau di Aceh semua saya kenal, termasuk guru kunci. Kalau bahasa kita, kunci Inggrisnya Al-Quran di Banda Aceh itu ada namanya Abi Jailani, seorang ulama Al-Quran yang luar biasa. Kunci Inggrisnya Nanggro Aceh Darussalam dalam ilmu Al-Quran. Jadi kembali kepada beruntungnya anak-anak kita saat ini yang dipesantrenkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza matal insan, idza matal ibnu Adam, apabila telah meninggal anak cucu Adam, in qata amalu illa min thalathin, terputus semua amalnya kecuali yang tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Al waladin saleh, ibu bapak sekalian. Al waladin saleh yad'ulah. Hadirin jamaah sekalian. Saat ini saya bisa berdiri di sini rasa bangga. Bertahun-tahun menuntut ilmu, dan saat ini tadi malam saya telepon orang tua saya untuk bisa hadir untuk menyaksikan bahwasanya ya, oh ini anakmu, niki anakmu. Jadi inilah anak-anak kita yang akan suatu saat akan meneruskan langkah kita. Anak-anak yang menjadi aset. Apa kata guru kami, Allah yarham Tuan Guru Safwan Hakim, amal jariah yang terbesar adalah seorang anak ketika ayah ibunya di dalam kubur, yang dimana harta tidak akan berguna. Yaumal banun, tidak akan pernah berguna seorang sebuah harta kecuali anak-anak yang akan mendoakannya, anak yang soleh, solehah yang akan mendoakannya terus masuk ke dalam kuburnya. Inilah aset kita. Aset bukan harta. Kata almarhum Zainuddin MZ, kalau harta kita yang menjaga, tetapi kalau ilmu kita yang akan dijaga. Kita lihat Al-Mukarram Ustadz Darwin Hasibuan sampai dari Sabang sampai Merauke, beliau haflah dengan ilmu Al-Quran. Saya mengutip sebuah dalil, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah, ini bukan kata saya, bukan kata tiang, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis Bukhari Muslim, man ta'allama al-Quran khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarinya dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, yang namanya pengajian umum biasanya mungkin tidak begitu lama, karena tiang mengambil sebuah kesimpulan khotib-khotib ada di Buwun Mas Niki tidak ada yang lama berkhotib, paling lama 10 menit. Ini mohon maaf, sah-sah saja, asalkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Nabi, berapa lama orang berkhotib di atas mimbar? Nabi mengatakan, ya, seperti kita membaca surat ini, mana surat itu kisaran dibaca kisaran 15 sampai 20 menit. Jadi mungkin yang cuma menyampaikan hanya 20 menit kurang lebih. Kalau lebih tolong disampaikan. 10 menit, baik. Yang pertama, takut anak jadi
tidak jadi apa-apa kalau anak pesantren. Takut kita kalau anak kita masuk pesantren tidak jadi apa-apa. Ini kesalahan yang besar. Ini kesalahan yang besar. Takut kita kalau anak kita masuk pesantren tidak jadi apa-apa. Kita lihat sekarang adik-adik kelas saya, murid saya yang ada di Maisir Kairo, yang ada sudah S2. Amru Hamdani orang Peraya, beliau sudah S2. Ada kawan kami sekarang yang sudah ditugaskan di Jakarta. Bukan anak saja yang durhaka kepada orang tua, ada orang tua yang durhaka kepada ayahnya. Ya, kok bisa Ustaz? Jangan asal ngomong. Tidak. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wahai Umar, kata seorang sahabat, anakku durhaka ya Umar. Umar adalah seorang pemimpin. Apa kata Umar? Panggil anakmu. Inilah seorang pemimpin. Tabayun, klarifikasi, jangan langsung menilai. Ini katanya pesantren baru terbangun, Wahabi, wa iya na'udzubillah. Ini fitnah. Pertanggungjawaban di akhirat kelak. Pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jangan kita takut bersaing. Ini fitnah-fitnah yang harus kita tolak. Bukan begitu Ustaz Darwin? Ini fitnah. Jadi orang tua juga ada yang durhaka kepada anaknya. Kisah ini diantarkan oleh Sayyidina Umar. Panggil anakmu. Sayyidina Umar ingin tabayun, iya betul apa tidak seorang anak ini durhaka kepada orang tuanya. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai anak, apakah engkau benar? Engkau durhaka kepada ayahmu? Wahai Amirul Mukminin, kalau sekarang wahai pemimpinku, wahai gubernurku, wahai bupatiku, sebelum saya durhaka wahai Amirul Mukminin, ayah saya terlebih durhaka kepada diri saya. Terkejutlah seorang ayah. Baru saya dengar seorang ayah, seorang ibu durhaka lebih dulu pada anaknya. Ini ilmu yang luar biasa, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jangan kita sedikit-sedikit salahkan anak kita durhaka. Padahal kita ini aset terbaik kita adalah anak, bukan harta. Wallah, demi Allah, aset terbaik kita adalah anak, yang akan mendoakan kita, yang akan menjadi penerus kita di hadapan Allah. Apa kata Amirul Mukminin? Apa durhakanya seorang anak terhadap ayahnya? Yang pertama, seorang ayah tidak memilihkan ibu yang baik kepada anak-anaknya. Asal copot. Afwan Ustaz, mungkin di Lombok mungkin dikenal dengan sering menikah sampai 12 kali, sampai 13 kali. Yang saya sampaikan betul apa tidak hadirin jamaah rahimakumullah? Di Lombok Ustaz, ada seorang ayah menikah sampai 12-13 kali. Ini adalah kedurhakaan kita pertama kepada anak. Inilah anak yang akan meminta pertanggungjawaban. Kisah seorang yang masuk surga, hadirin jamaah. Satu hasta lagi dia akan masuk surga, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sebentar, anakmu minta pertanggungjawaban. Apa kata anak ini? Wahai ayah, saya tidak ridho engkau masuk surga, karena dulu engkau enak ikut pengajian, engkau enak memberikan sebuah ceramah atau memberikan sebuah ilmu kepada orang lain. Tetapi ayah, engkau telantarkan saya. Saat ini saya lihat di Indonesia, wabil khusus di desa Pengantap, mohon maaf, apakah anaknya tidak mau didik? Apa mungkin orang tuanya yang kurang mendidik? Mohon maaf. Kalau bahasa Aceh, 10 jari sebuah kepala, mohon maaf. Memang ini yang terjadi. Durhakanya pertama seorang tua kepada anaknya, memilihkan ibu yang tidak asal copot, asal ambil. Nanti mohon maaf Ustaz, saudara yang lain ibu sudah 8. Lain ibu, 8 saudara lain ibu semua. Yang kedua, dan ini singkat. Yang kedua, durhakanya seorang ibu dan ayah kepada anaknya, memberikan nama anak sesuka hatinya. Di Riau, Indragiri Hulu, tiang melihat nama anak Rinso. La haula wala quwata illa billah. Bukan ngarang-ngarang. Ada lagi namanya mungkin susah seorang ayah memberikan nama. Yang ada di pedalaman itu ada genset, pembangkit listrik. Dulu belum masuk, dia kasih namanya anaknya genset.
2017 kami masuk bersama Ustaz Abdul Somad. Waktu itu kami masih kuliah di Jakarta. Waktu itu belum terlalu terkenal beliau. Beliau adalah orang yang luar biasa, duduk di atas pohon kayu bersama, makan bersama. Nama tempatnya itu suku Talang Mama. KTP-nya Islam, tapi mohon maaf masih berburu babi. Tapi saat ini program Ustaz Abdul Somad, masukkan sapi, kerbau, kambing untuk dipelihara agar berubahlah aktivitas masyarakat tersebut. Alhamdulillah, suku Talang Mama sekarang menjadi suku yang Islami. Kemudian yang terakhir, durhakanya seorang ayah kepada anaknya adalah memberikan makan minum dari hal yang haram. Bagaimana anak kita akan nurut kepada kita? Nak, sekolah nak. Kenapa sekolah? Bagus, saya ngaret. Ngaret di sini mengembala, Ustaz. Nak, sekolah. Bagus, saya keliaran. Mohon maaf, kita kembali ke belakang. Mungkin kita dulu, mohon maaf, waktu kita dalam kandungan anak kita, asal kita ambil harta dari entah. Karena Nabi mengatakan, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Dan menjadi penutup adalah, wahai anak-anakku, Rombo itu tambah, Ustaz. Cuman tadi katanya 10 menit, dia khawatir. Baik, mohon maaf Ustaz, sebenarnya tema ini cukup panjang, cuman khawatir dia, khawatir nanti jamaah si ngonek, kalau bahasa Lombok itu si ngonek, agak lama. Baik, kemudian kalau memang diberikan izin untuk lanjut, yang minta 10 menit atau 5 menit saja. Jadi ini, mohon maaf Ustaz, Ina kembali kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Lakok akok ngahu qabla ayyuqa alaihi. Sungguh, kata Umar, engkau wahai seorang ayah lebih dahulu durhaka daripada seorang anakmu. Jadi ini kesimpulannya jamaah hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang anak saja yang durhaka, tetapi kita sebagai seorang tua yang sudah menikah, sudah punya anak. Istri tiang asalnya Aceh. Waktu itu kami penempatan kafilah dakwah, Ustaz Abdul Somad ikut bergabung dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta. Qadarullah, saya ditempatkan di Nanggro Aceh Darussalam dalam keadaan bujang, masih muda. 4 bulan Ustaz, saya tidak betah, tiang tidak betah. Lampu mungkin ya kadang tergantung bagaimana kapasitas dari tenaga minyak solar. Jadi 4 bulan kita memutuskan untuk menikah di Aceh. Jadi istri saya orang Nanggro Aceh Darussalam. Jadi saya memperkenalkan diri, walaupun tiang bukan orang Aceh, tetapi istri anak saya lahir di Aceh. Jadi perlu saya sampaikan juga kepada Ustaz Darwin Hasibuan, Nanggro Aceh adalah provinsi yang sungguh bertuah. Ustaz Abdul Somad sering ke Nanggro Aceh Darussalam. Tanggal 18 nanti beliau akan kampanye akbar mendukung paslon HRB Haji Rashid Bancin. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Rashid di Aceh Singkil. Dan sekarang saat ini, hari ini beliau sudah tiba di Lombok, Ustaz Abdul Somad. Nanti di Peraya Loteng akan mengadakan takblik akbar. Jadi yang terakhir, mohon maaf jamaah sekalian, sebenarnya banyak tapi kita pending. Banyak niki sebenarnya. Tapi ini adalah menjadi penutup. Hadis sebaik-baik kalian yang tadi disebutkan adalah bagaimana kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dan untuk adik-adik, pesan Ustaz, kalian adalah angkatan yang pertama yang akan menentukan bagaimana kedepannya pondok pesantren ini. Mungkin orang tuanya hadir, MC tadi. Mungkin kalau bisa kita tanya, orang tuanya bangga melihat anaknya tampil di depan. Sekelas SMP, tamat SD, baru kelas 1 SMP.
yatakallamuna al-lughat al-arabiyyah, berbahasa Arab. Wa yata'allam yauman bi yaumin, hari demi hari. Untuk apa jamaah sekalian? Hanya satu mereka inginkan, ridha Allah melalui mereka. Mereka berdoa subuh, tiang saksikan anak-anak ini tamat SD kelas 1 berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah hampir 2 minggu saya tidak jenguk ya Allah, perempuan anaknya. Ini saya lihat tahajud anaknya, ibu bapak sekalian, hadirin jemaah. Kecil anaknya, tidak sebutkan namanya, menjaga kode etik. Ya Allah, sambil menangis, sudah 2 minggu saya belum dijenguk ya Allah, berikanlah orang tua saya kesehatan dan rezeki ya Allah. Ini yang kita harapkan jamaah sekalian. Jadi jangan kita bandingkan anak pesantren dengan anak yang umum. Mohon maaf, tanpa kata Pak Kabir tadi, tanpa menganaktirikan, silahkan anak yang mau ke umum, tetapi inilah anak-anak pesantren yang akan menjadi tombak utama kita ke depan, bagaimana kita akan berkehidupan di atas muka bumi ini. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Yang pada intinya jamaah sekalian, pendidikan itu penting, pendidikan itu harus kita laksanakan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak kuat, tidak keras kepada anak untuk disekolahkan, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon diberikan kemaafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.